tak sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Halo, selamat sore teman-teman pemuda semuanya. Selamat Selamat sore. Oke. Selamat datang di Persekutuan Pemuda hari ini tanggal 28 Agustus 2021. So far ini sudah ada sekitar 13 orang yang sudah join. Kira-kira masih ada lagi kah teman-teman yang masih akan join teman-teman supaya mungkin bisa kita tunggu sebentar gitu. Mungkin kita tunggu sampai sekitar 6:05 kali ya. Kemudian kita mulai nih untuk persekutuan ibadah pemudanya. Awal-awal mau nanya dulu teman-teman, apa kabar semuanya baik hari ini? Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ini semuanya mungkin nggak cuma di Cicurug aja ya, karena saya sekarang, seperti saya sekarang di Jakarta. Ada lagi mungkin yang di luar Cicurug, di Jakarta atau di mana? Bekasi. Bekasi, baik, Bekasi. Wah, jauh banget tuh, Bekasi. Coba lomba-lombaan. Siapa yang lebih jauh lagi dari Bekasi ada? Beben Majalengka, Beben.
Buset, jauh banget Majalengka. Majalengka. Sukabumi. Sukabumi ada, oke. Ini paling jauh tadi Bekasi ya. Tadi siapa yang ada Bekasi, sorry? Leo. Leo ya. Oke, baik. Ini kan kita temanya hari ini pemuda Kristen yang merdeka. Ngomong merdeka, gimana teman-teman 17 Agustus kegiatannya aman? Apakah masih ada sisa-sisa kemerdekaan nih dalam hati kita masing-masing hari ini? Masih pada semangat dong ya untuk kita ibadah nih sore hari ini. Teman-teman kalau misalnya memungkinkan untuk on cam, we really appreciate it. Bisa on cam ya, tapi menyesuaikan juga kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan. Nggak apa-apa teman-teman, disesuaikan aja gitu ya. Mungkin internetnya kurang kuat atau gimana, it's really okay. Oke. 2 menit lagi ya, kita coba tunggu nih teman-temannya, mungkin bisa di WhatsApp atau mungkin diingetin di grup pemudanya gitu ya untuk bisa hadir saat ini. Oke, sudah 12 orang. Mostly cowok-cowok yang datang ya. Ada comeback ini siapa nih? Cewek-cowok atau comeback? Sama There's No Agent Property nih, siapa nih? Sestu. Mantap. Dari Sukabumi. Tes. Mantap. Dari GKI Sukabumi. Wow, terima kasih teman-teman sudah ketersedia untuk hadir. Oke, teman-teman udah jam 6 lewat ya, mungkin kita mulai aja nih untuk persekutuan ibadah pemudanya. Sebelum kita memulai ibadah, saya mau ngundang kita semua untuk ambil saat teduh sejenak. Kita menenangkan diri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memasuki ibadah. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengambil momen saat teduh secara pribadi. Oke, amin teman-teman. Oke, teman-teman, tema persekutuan kita sore hari ini adalah pemuda Kristen yang merdeka. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan gitu ya, apalagi bulan Agustus, kemarin tanggal 17 kita merayakan kemerdekaan RI, pastinya hati kita masih bergelora ya, mudah-mudahan masih bergelora. Dan semangat nih, karena kita baru saja mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita untuk masuk ke dalam kemerdekaan, dan kita saat ini yang melanjutkan kemerdekaan tersebut gitu. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya kita bicara mengenai anak muda Kristen yang merdeka gitu. Seperti apa sih? Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, untuk ibadah sore hari ini saya mau ngajak kita semua untuk bersemangat untuk menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Kita sambil bangkit berdiri ya teman-teman ya, supaya lebih semangat. Jangan pada males karena hanya di rumah aja. Tetap kita harus semangat dan bangkit berdiri. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on! Keselamatan bagi segala yang jujur dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Worship God. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Dia yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada. Enggak kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa. Sebelum kita duduk teman-teman untuk votum dan salam, dipersilakan kepada Penatu Agak ya. Oke, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Bersilakan. Juga. Oke, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman nih, kita masih mau memuji Tuhan lagi. Sebelumnya, saya mau menginfokan karena kasih karunia Tuhan itu sudah memerdekakan kita, teman-teman, dari belenggu dosa. Kita dipanggil dari gelap menuju terang dan diundang untuk hidup bersama dengan Dia.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Here I Am to Worship sebagai deklarasi kita teman-teman kepada Allah bahwa kita ingin senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Karena kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Baik rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon hikmat supaya kita boleh mengerti dan menerima firman itu serta menjadikannya laku tindakan hidup kita dalam keseharian. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, dalam kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul ya Bapa sebagai para pemuda di gerejamu. Tempat ini walaupun kami masih berkumpul secara online, tetapi kami percaya ya Bapa, sukacita kami sekalipun baik ibadah online maupun onsite tidak akan pernah terganti ya Bapa. Biarlah sukacita ini juga yang memampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu dan juga boleh mengantar kami untuk boleh bersama bersekutu ya Bapa merenungkan bagian firman yang akan kami dengarkan pembacaannya bersama.
Biarlah ya Bapa, Engkau yang menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan menerima firman-Mu itu serta menjadikannya sebagai tindakan di dalam keseharian hidup kami. Mampukan juga hamba-Mu ya Bapa yang akan memberitakan firman, biarlah apa yang dikatakan oleh seturut dengan kehendak dan berasal daripada-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus 6. Surat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Saya izin share screen untuk pembacaan Alkitabnya. Satu Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan semuanya berguna. Tapi bukan semuanya berguna. Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibiarkan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu anggota Kristus? Akan kuambilkah Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ya, selamat sore rekan-rekan semua, baik yang ada di Cicurug maupun yang tidak ada di Cicurug, di tempat-tempat lain. Pada kesempatan sore hari ini, persekutuan kita diberi tema Pemuda Kristen yang Merdeka. Ya. Pemuda Kristen yang merdeka. Pak Sam, kok masih merdeka? Apa karena mentang-mentang bulan Agustus bahas kemerdekaan, atau ada satu pertimbangan yang lain? Nah, rekan-rekan, kalau kita bicara soal kemerdekaan khususnya untuk anak muda, ada beberapa pendapat umum yang saya temukan, yang saya kumpulkan, gitu ya, terkait merdeka buat anak muda. Apa aja sih kemerdekaan buat anak muda itu? Kita akan coba lihat. Ada 5 yang saya kumpulkan di sini. Yang pertama adalah secara yang paling basic, buat anak muda kemerdekaan itu adalah kemerdekaan finansial, di mana apalagi di usia-usia transisi seperti sekarang kita salah satu pembuktian kita sudah dewasa dan bukan lagi anak-anak adalah di mana kita tidak lagi bergantung kepada orang tua kita. Kemerdekaan finansial ini menjadi sesuatu yang sangat dikejar oleh anak-anak muda zaman sekarang. Makanya kalau bisa kerja sambil kuliah, ya kita kerja sambil kuliah lah. Atau sambil buka startup. Nah, sekarang lagi rame lah startup gitu ya, bisnis startup. Sambil kuliah, sambil ngerjain bisnis startup. Beberapa teman saya ada yang punya beberapa bisnis startup di masa perkuliahannya, atau juga punya hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan gitu ya, menghasilkan
Untuk apa? Supaya finansialnya dia literally fully independent, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Selain kemerdekaan finansial, lalu kemerdekaan yang berikutnya adalah kemerdekaan berkeinginan. Maksudnya Pak Sam, kemerdekaan berkeinginan. Sebagai anak muda, kita yang berada di masa transisi peralihan dari arah menuju kedewasaan, kita itu ingin kita bisa merdeka di atas tanah kita sendiri, termasuk merdeka di atas diri kita sendiri. Mana kita tidak lagi ingin diatur oleh orang-orang, baik orang tua maupun mereka yang mengaku dirinya lebih senior daripada diri kita. Kemerdekaan berkeinginan adalah sesuatu yang benar-benar dicari. Selain hanya finansial gitu ya. Saya udah bisa mendukung kebutuhan finansial saya sendiri. Jadi saya bebas, merdeka, menentukan apa yang menjadi pilihan saya. Kemerdekaan berkeinginan. Saya mau pergi ke satu tempat, nggak usah ngajak kalian juga nggak apa-apa. Saya pengen pergi ke sini kok. Lalu berikutnya juga adalah kemerdekaan mengatur masa depan. Nah, ini berkaitan soal planning. Kapan mau punya pasangan, kapan mau beli rumah, kapan mau pergi jalan-jalan, kapan mau studi lanjut. Nah, ini kita sebagai anak muda nggak mau diatur sama orang tua. Kalau zaman dulu mungkin kita masih dipesankan, 25 kamu nikahlah nak ya, tolonglah kamu nikah. Ingat, emak bapakmu sudah berumur, ingat kakakmu, ingat adikmu juga pengen pada nikah, ya. Zaman dulu mungkin isu ini nggak terlalu ramai, tetapi semakin kesini rekan-rekan berbicara soal nikah, rata-rata ya ada aja orang yang menikah di usia awal-awal, 17 tahun ke atas ada, 19 sekarang. Pemerintah menetapkan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun baik laki-laki untuk perempuan. Ada yang pengen lebih cepat dari itu, tetapi ada juga yang pengen lebih lama dari itu. Ada juga yang pengen, saya masih ingin menikmati masa kesendirian saya, masih ingin travel the world, ya. Beberapa dari kita mungkin bisa ingat gitu ya, kalau ada artis namanya Leoni VH, sampai sekarang dia dengan usianya yang jauh di atas kita rata-rata, dia belum menikah, dan buat dia no problem. Kenapa? Masa depan saya adalah punya saya. Itu kemerdekaan saya untuk mengatur. Juga apalagi dalam segala hal. Yang keempat, yang terakhir, saya revisi bukan 5, 4. Kemerdekaan dalam segala hal, finansial, menentukan masa depan, menentukan jalan hidup, menentukan pasangan, bahkan termasuk menentukan saya mau beribadah di mana. Mau diibadah di GKI atau ngikut gereja yang alirannya lain lagi. Atau saya mau beribadah di mana. Itu termasuk juga kemerdekaan buat anak muda. Dan itu adalah sesuatu yang dicari oleh kita, generasi muda saat ini. Kita pengen merdeka di dalam segala hal. Seperti bangsa Indonesia yang merdeka dari segala penjajahan. Kita nggak mau dijajah oleh orang yang lebih senior atau lebih tua. Oh, kamu harus ibadah di sini karena kalau misalnya kan kita dengar, kamu harus ibadah di gereja A. Kenapa? Karena emak bapakmu, kakekmu semua ibadah di gereja A. Kamu mesti ikut. Kita nggak akan pernah bisa mau dibilangin seperti itu. Karena apa? Karena kita pengennya merdeka. Loh, saya berkuasa atas diri saya sendiri. Saya bisa mendukung kebutuhan finansial saya secara mandiri. Saya bisa mengatur keinginan saya bisa mengatur masa depan, dan saya ingin kemerdekaan dalam segala. Tetapi teman-teman, sebenarnya pertanyaannya adalah, apa sih makna kemerdekaan itu? Kalau tadi kita lihat anggapan merdeka untuk anak-anak muda sekarang, tapi balik lagi, maknanya apa sih merdeka itu? Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20 di mana menjadi bacaan kita hari ini, merdeka itu adalah sebuah situasi atau kondisi di mana kita dapat membedakan hal yang tidak berguna maupun berguna, khususnya dalam relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengetahui identitas kita sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Seorang yang merdeka digambarkan sebagai seorang yang telah mencapai tahap dewasa. Seorang yang dewasa
berarti orang yang sudah bisa membedakan mana yang berguna, mana yang nggak guna. Mana yang berfaedah, mana yang nggak berfaedah. Mana yang penting, mana yang nggak penting, bahkan mana yang paling penting dari yang penting-penting. Ketika kita merdeka, berarti kita udah tahu apa yang menjadi prioritas kita ke depan. Karena kalau kita balik lagi ke yang tadi, salah satunya adalah soal kemerdekaan di dalam segala hal, mengatur masa depan, finansial, berkeinginan, itu kan soal prioritas kita. What is your priority? Ketika kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, mengetahui, membedakan mana yang berguna dan tidak berguna, itu kan bicara prioritas. Merdeka berarti kita bisa membedakan mana yang menjadi prioritas dan yang tidak menjadi prioritas. Mana yang menjadi hal yang kita kejar yang utama dan yang tidak utama. Di dalam kacamata Korintus, kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga yang kedua, mengetahui identitas kita sebagai ciptaan baru. Kalau di gereja, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang naik CD itu menjadi sebuah kadar kedewasaan di mana dia diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus, mendapatkan pengakuan sebagai anggota CD, dan juga bisa memperoleh hak-hak seperti itu, diteguhkan dan diberkati pernikahannya, dan juga yang lainnya. Mengetahui identitas kita sebagai ciptaan baru itu sama seperti kayak kita di-refresh, sama seperti anak yang CD itu, yang naik CD. Dia bukan lagi anggota baptisan anak. Dia bukan lagi di bawah penggembalaan iman orang tuanya. Tetapi dia sudah menjadi anggota yang dewasa. Dia sudah tahu bahwa dia adalah orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Mengetahui identitas sebagai ciptaan baru. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, ini tunjukkan di mana. Contohnya, semua memang halal, kalau kata Paulus. Semua halal. Tapi nggak semua berguna. Semua halal. Semua boleh. Tetapi apa? Apakah segala sesuatu berguna? Pemuda yang merdeka adalah pemuda yang bisa melihat ini. Menjadi pemuda Kristen yang merdeka adalah menjadi pemuda yang bisa membedakan. Walaupun segala sesuatu halal, tetapi nggak semua itu bisa guna. Contoh simpel. Kalau kita mau ke Sukabumi, katakanlah dari Cicurug, gitu ya. Bisa aja kita muter lewat Puncak. Bisa juga kita lewat jalan yang lain. Muter lewat Jakarta dulu pun bisa. Mau muter lewat mana lagi? Muter lewat jalur gunung juga bisa. Tetapi apakah semuanya berguna di dalam kemendesakan kita kalau pengen ke Sukabumi dalam waktu yang cepat? Nggak semuanya berguna. Mau ke Surabaya, bisa juga kita muter lewat Papua dulu tuh, lewat Timika dulu kita ke Surabaya bisa. Muter lewat Bali ke Surabaya, Jakarta ke Bali dulu, dari Cicurug ke Bali ke Surabaya bisa. Mau dari Cicurug ke Hong Kong pun baru ke Surabaya juga bisa. Tetapi ketika kita lihat, apakah itu berguna kita ke Hong Kong dulu, baru ke Surabaya? Makan waktu. Padahal tujuan kita ke Surabaya, tapi transitnya di Hong Kong. Apakah itu berguna? Ketika kita menjadi pemuda yang merdeka, salah satu indikator adalah kita bisa membedakan bahwa segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Ada yang nggak guna. Ada yang tepat guna, ada yang tepat sasaran. Kedua, soal dosa. Kita menyadari identitas kita sebagai pemuda yang merdeka. Dosa itu harus dilawan. Karena apa? Di ayat 17 dikatakan kita itu mengikatkan diri kepada Allah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita itu harus bisa mengenakan senjata-senjata Allah. Ataupun keselamatan dan segala macamnya. Karena apa? Karena kesalahan ataupun dosa itu sesuatu yang harus kita lawan dan kita hindari. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, makanya teman-teman, hamba Tuhan itu nggak cuma pendeta, nggak cuma pengerja, tetapi setiap umat adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus melawan sesuatu yang
berkaitan dengan dosa. Karena Tuhan telah menyucikan kita. Kita udah bersih, kotor-kotoran lagi. Berarti kita harus berani bersihin diri lagi. Memang betul kata iklan sabun cuci baju, berani kotor itu baik. Tetapi berani bersih itu jauh lebih baik. Dan yang ketiga, sekarang soal merdeka. Kita memakai hidup kita yang telah dibeli dan dilunasi harganya oleh Allah untuk kemuliaan namanya. Ini suatu hal yang menarik, teman-teman. Kita bukan lagi sebagai upah. Kita adalah sahabat Tuhan. Kita sekaligus jadi hamba Tuhan. Hamba sekaligus sahabat. Tuhan telah membeli kita. Lunas? Lunas. Harganya lunas. Lewat mana? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Tidak hanya pengorbanannya, tetapi lewat karya-karyanya. Sebelum pengorbanan. Tidak hanya lewat karya-karyanya, tapi juga yang setelah pengorbanan. Ketika dia bangkit, dan juga dia naik. Menyediakan tempat bagi kita. Kita itu kalau pulang, itu nggak usah pusing. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ketika sudah ada di sana, Yohanes 14, kalau udah ada tempat di sana, aku akan datang sendiri menjemput kamu. Kurang enak apa coba kita? Dijemput sendiri oleh Tuhan, yang punya segala sesuatu. Artinya, kita sudah dilunasi. Makanya sebagai orang-orang yang sudah dilunasi, sudah dibeli oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan sekaligus sahabat-sahabatnya, kita memaknai kemerdekaan itu sebagai apa? Sebagai kesempatan untuk memakai hidup kita demi kemuliaan namanya. Bukan lagi untuk dipakai berleha-leha. Bukan lagi dipakai untuk sesuatu hal yang membawa kita kembali ke dalam identitas kita yang lama, yaitu hamba dosa. Tetapi apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala tindakan kita, segala pikiran kita, segala pertimbangan kita, harus kita arahkan kemana? Kepada kemuliaan nama Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Atau ini bertolak belakang di dalam firman Tuhan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupi hal-hal tersebut di dalam keseharian kita? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam diskusi. Saya di briefing oleh pengurus begitu ya, bahwa ada diskusinya dan pertanyaannya juga nanti akan mereka yang handle gitu ya, sudah di-share juga pertanyaannya, sudah saya kirim. Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi kita. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menuntun kita untuk apa? Untuk bisa menemukan cara-cara bagaimana kalau pakai bahasanya yang biasa kita pakai di upacara waktu SD, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan kita? Bagaimana caranya kita bisa mengarahkan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan, yang juga mengarahkan segala tindakannya untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saya kembalikan kepada pengurus, juga pelaksana ibadah untuk teknis pembagian kelompok. Persilakan. Oke, terima kasih Pak Sam. Teman-teman, kita akan mulai berdiskusi. Jadi nanti kita semua yang ada di sini akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar. Nanti akan ada dibagi dengan Hanan ya, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan teman-teman yang akan didiskusikan. Seperti itu. Boleh silakan Hanan dibagikan. Oke, kita masukin ke room dulu ya secara random. Mau ditunggu sebentar.
Yang udah dapat notis boleh di ACC ya. Di,
Oke, semuanya udah balik ke main room lagi ya. Oke, rata-rata udah balik ke sini lagi. So, gimana teman-teman tadi diskusinya sudah dibagi ke dalam 2 kelompok. Aku dikasih tahu ada sesi sharing lagi nih atau presentasi dari apa yang udah kita omongin tadi, kita diskusikan bersama gitu ya. Mungkin biar cepat aja nih, kalau tadi kita dari kelompok 2, kan ada beberapa pertanyaan nih ya. Kita semua setuju sih kalau kita semua beranggapan bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang bebas gitu ya. Kita semua bebas dari keterikatan, keterkungkungan untuk bisa ngelakuin apa aja gitu. Cuman kita juga setuju kalau kemerdekaan itu juga ada limitnya. Kayak tadi kan yang Pak Sam bilang ya, yang di poin nomor 1, segala sesuatu itu halal tapi tidak semuanya berguna gitu. Jadi kita semua punya kemerdekaan dan tapi gak semuanya juga nih harus kita lakukan gitu ya, untuk hal yang negatif atau gimana bisa kita hindari seperti itu. Kita semua juga setuju kalau kemerdekaan untuk diri kita sendiri itu perlu supaya kita bisa lebih explore diri kita lagi, lebih bisa mengembangkan diri sih pada intinya gitu. Makanya emang butuh banget nih kebebasan dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk memaknai kemerdekaannya itu kita lebih bisa untuk produktif, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, dan juga dari sisi pikiran kita juga bisa lebih berkembang gitu. Jadi nggak cuman ada di sini-sini aja, tapi banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari juga. Itu kalau dari kelompok 2 tadi. Kalau dari kelompok yang satu lagi, gimana teman-teman? Gimana nih hasil dari diskusinya? Apakah bisa di-share juga buat kita sama-sama di sini? Ada 2 kelompok aja kayak. Oh iya, 2 kelompok ya. Iya. Ya mungkin yang sama udah dijelasin sama Karian, mungkin nggak bakal dijelasin lagi ya, kurang lebih seperti itu. Cuman ada dari kelompok kami mungkin yang agak berbeda. Seperti pada khotbah tadi, kita sebagai anak muda gitu juga harus bisa merdeka, mengatur finansial, mengatur tujuan kita gitu. Jangan, maksudnya lebih ke mandiri mungkin di sini. Kita harus jalan mandiri, terus sebagai manusia juga seperti pertanyaan kedua, kemerdekaan itu semua pasti akan jawab butuh teman-teman gitu. Kalau kita tidak merdeka, mungkin ya kayak robot gitu ya. Jadi udah tugasnya ya gitu aja gitu. Kita nggak bisa berekspresi yang lebih bebas lagi gitu. Tapi tetap bertanggung jawab kayak yang tadi disebut Karian. Terus sebagai warga gereja gitu atau sebagai orang Kristen, kita juga karena kita udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui salibnya, kita harus melakukan kasih tentunya ke semua makhluk ya, bukan hanya kepada manusia saja, kepada binatang, lingkungan dan sebagainya. Kita harus melakukan kasih. Terus sebagai warga negara juga kita dapat mengekspresikan kemerdekaan kita itu dari pekerjaan-pekerjaan kita dengan berbuat jujur saja di dalam pekerjaan juga udah menjadi ekspresi kemerdekaan. Gak perlu kita, udah bukan zamannya perang-perang lagi kan sekarang gitu. Nah terus kita juga sebagai manusia merdeka harus tidak boleh pilih-pilih gitu dalam berbuat kasih. Kita nggak boleh ngelihat itu suku dan rasnya apa gitu. Ya itu aja sih yang tambahan-tambahan dari kelompok kami. Selebihnya sama, banyak samanya gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Belum nyalain. Oke, terima kasih. Dari Pak Sam, ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Nggak ada sih, cukup mantap semua. Yang penting tinggal dilakukan di dalam kehidupan keseharian. Itu aja. Oke. Oke, setelah saat teduh ini kita akan memasuki pengakuan iman, teman-teman. Kepada Pak Sam, boleh dibantu untuk memimpin?
Pak Hermanto, dipersilahkan. Pak Hermanto, sorry. Oke, baiklah rekan-rekan pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri ya. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke doa syafaat. Barangkali rekan-rekan, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Ada Pak Sam. Silakan. Minta didoakan untuk ini Renward Sihaan dalam masa berobatnya. Oke. Lagi yang lain rekan-rekan? Ada lagi nggak yang lain? Buat ibu saya tolong minta didoakan juga buat kesembuhannya. Ibunya Mas Reksi namanya siapa Mas? Winarti. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini kami diingatkan akan makna kemerdekaan yang Kau berikan di dalam setiap kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang tadi kami bahas. Biarlah itu juga boleh pembahasan kami menjadi sesuatu yang kami nyatakan dalam keseharian kami. Kami pada saat ini berdoa ya Bapa, mengingat saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh, kami mengingat saudara Renward Sihaan yang di dalam masa pengobatan, biar Engkau senantiasa sertai, Engkau senantiasa kuatkan, dan Engkau yang juga terus tolong dia ya Bapa untuk melihat rancangan indahmu. Juga sertai keluarga yang mendampingi, cukupkan kebutuhan mereka ya Bapa, dan biarlah mereka semua boleh merasakan uluran tangan kasih-Mu serta dekapan kasih-Mu yang mengubahkan serta mempersatukan mereka. Juga untuk Ibu Winarni, mama dari Mas Reksi ya Bapak, di dalam masa pemulihan dan pengobatan Kau juga boleh berkati, Kau yang boleh pulihkan kondisinya, Kau yang sembuhkan segala sakit penyakitnya. Juga rekan-rekan kami yang lain ya Bapak yang belum kami sebutkan satu persatu, biarlah Kau yang juga terus senantiasa memberkati dan juga menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk rekan-rekan kami pemuda yang belum dapat bergabung pada kesempatan sore hari ini. Biarlah Engkau yang tumbuhkan kerinduan mereka ya Bapak untuk bergabung dalam persekutuan kami di bulan depan. Biarlah Engkau yang juga boleh tumbuhkan semangat mereka untuk boleh memberi diri di dalam pelayanan ya Bapak. Juga untuk renovasi gedung pelayanan kami, Engkau yang juga boleh terus cukupkan kebutuhan dananya, Engkau yang boleh sertai para pekerja, biarlah semuanya boleh selesai dan boleh digunakan pada waktu yang telah Engkau tentukan. Juga untuk gereja kami ya Bapak, GKI Cicurug, di tengah segala keterbatasan di dalam pelayanan, di mana situasi PPKM juga masih terus berkecamuk ya Bapak, Engkau yang boleh juga terus tolong gerejamu ini, Engkau yang boleh terus senantiasa pakai segenap pelayanan yang ada untuk menghadirkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu, dan juga boleh menjangkau setiap mereka. Untuk para aktivis yang terlibat
para karyawan, Engkau yang juga terus senantiasa sertai dan lindungi mereka. Juga untuk penanganan COVID-19 di negara kami ini, Engkau yang boleh terus sertai dan Engkau yang terus kawal pemerintah kami ya Bapak, untuk boleh menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, dan juga biarlah kami sebagai warga, kami boleh mengikuti segenap protokol yang telah ditetapkan dengan baik juga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami serahkan di dalam tangan pemeliharaan-Mu, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sam. Teman-teman, kita akan masuk ke persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan melandaskan kepada firman Tuhan yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Untuk persembahannya nanti bisa diberikan melalui transfer teman-teman ke nomor rekening yang akan disediakan. Untuk merespon persembahan syukur kita malam hari ini, kita mau naikkan pujian Persembahanku. Ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukur
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapak, terima kasih buat persekutuan di sore hari ini, sore dan malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar lagi hal yang baru Tuhan untuk memaknai kemerdekaan kami. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami, Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Bapa, persembahan kami boleh dapat dipergunakan Tuhan untuk bisa memperkaya pelayanan-Mu Tuhan dimanapun Kau berada Bapa. Biarlah kami pun memberikannya bisa dengan senang hati Bapa supaya bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebagai pemuda Kristen yang merdeka, mari kita memanfaatkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dengan senantiasa bisa bersyukur dan melayani Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, tapi juga dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dimanapun kita semua ditempatkan. Dan untuk menutup persekutuan kita sore hari ini, kita nyanyikan lagu Doa Kami. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersyukur untuk setiap rencana Tuhan untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
datang. Bagi bangsa ini kami berdoa. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya yang udah bergabung di Persekutuan Pemuda. Makasih buat Pak Sem atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih juga untuk Pak Hermanto. Terima kasih juga untuk yang udah hadir dari tamu-tamu dari gereja lain kayak Pak Modi dan Reksi. Mudah-mudahan persekutuan kita tetap berjalan, berkontinu lah. Tetap berjalan terus, tetap bergabung. Makasih semuanya. Ada tambahan nggak? Buat operator juga sama WL-nya, Mas. Oh ya, buat petugas-petugas hari ini, Rian dan semuanya. Yang maaf tadi saya telat, jadi saya nggak tahu nih siapa aja petugasnya. Mohon maaf, tapi saya ucapkan terima kasih. Jangan kapok untuk berpelayanan di gereja. Terus kalau emang Reksi mau ikut ambil pelayanan, misalkan ntar mau jadi pemusik atau apa, bisa hubungin teman-teman di Komisi Pemuda ini, khususnya ke
apa namanya? Pengurus atau bisa bilang ke Pak Sam nanti biar disampaikan gitu. Terus ada lagi tambahannya? Mungkin foto bersama dulu ya, Mas ya. Oh iya bener. Nyalain dulu kameranya yang bisa. Dihitung ya siapa yang moto? Biasanya ada sih fotografernya. Operator bukan yang foto ya? Oh bukan. Bisa. Operatornya siapa emang operatornya? Ayo. Udah siap? Peti. Mana Peti? Saya nunjukin mukanya. Ini laki semua ini. Yang hadir aduh. Cowok doang. Si Peti mana tadi? Si Peti kayaknya. Gak mau. Langsung keluar. Gak mau dia. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tangannya diangkat apa melambai? Begini diangkat. Melambai gimana dulu melambai? Melambai gimana? Hormat. Melambai itu gimana melambai? Hormat tuh. Melambai. Oh mereka gini. Ya, makasih semuanya. Oh udah. Udah Gak dihitung kan? Udah dihitung. Ya, orang kurang kali. sekali lagi dong. Sekali lan. Mana ini fotonya kok nggak muncul ini? Ah, panggil Angga. Buka dong kameranya dong. Enggak, bukain enggak. Ayo dong Angga. Man hitung man. Ya bentar itu belum keluar. Oh belum keluar. 1, 2, 3. Belum